jangan dianggap didampingi oleh Sang Pamong Nusantara ini tanpa pragat. Ya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Salam mulia Ki. Salam mulia. Gini Ki, ini sekedar ngomong-ngomong ya Ki ya. Saya cuman takut salah ngomong gitu Ki. Ini tentang Sang Pamong Nusantara yang selama ini Ki Dharma ngendikake, hanya Bung Karno dan Pak Harto yang dimong sama Sang Pamong Nusantara gitu. Terus Ki Dharma selalu ngendika bahwa orang-orang yang enggak dimong itu hanya kenyas godong tok gitu. Bahkan ke saya aja juga kenyas godong tok gitu loh. Wah, saya juga curiga, jangan-jangan Ki Dharma itu juga kenyas godong tok gitu. Maaf loh ini, maaf. Ini cuman takut salah sih gitu. Jadi yang mau saya bertanya itu, bagaimana cara dulu Bung Karno dan Pak Harto itu menerima dawuh dari Sang Pamong Nusantara gitu Ki. Monggo Ki, mohon dijelaskan. Wilahing jati nuhune ajat-ajat uluk Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Ya ada patutnya kenyas godong tok, tapi namun saya kan tidak menuding. Ya kan? Tidak menuding si A si B enggak. Kebanyakan kenyas godong tok, kemeranya selambene tok begitu loh. Karena ketika saya ajak untuk laku atau praktek gitu loh, rata-rata cenderung pada teori, ya teori ngomong di YouTube, mencari cerita-cerita lalu dijual melalui YouTube, lah itu kan kenyas godong tok. Loh bahkan pemanggunan ini yang katanya muntung-muntung dengan kejawen, saya WA langsung juga nggak ada andilnya kok, ya kan? Pematutan, bagaimana saya tidak geram dan mengatakan kenyas godong tok begitu loh. Nah, lalu kita meranah ya kepada bagaimana pembuktian ketika Bung Karno dan Pak Harto yang hanya dimong oleh Sang Pamong Nusantara. Pernah dengar nggak kalau Presiden Amerika itu gemetar oleh Presiden Soekarno? Iya kan? Ketika diundang di sana, lalu bukan presidennya yang menemui, Perdana Menterinya, dan lebih baik saya pulang, lalu Amerika gemetar, segan dengan Indonesia. Iya kan? Nah, itu diantara salah satu bukti. Nah, lalu pernah mendengar nggak Bung Karno ditembak 1 meter aja nggak kena? Nah, lalu siapa yang pernah berani berkutik kepada pemerintahan Pak Harto pada saat itu? Iya kan? Siapa yang berani berkutik? Tidaklah itu DI-nya, tidaklah itu apanya, semua itu terdiam selama 32 tahun, itu lama loh, ya kan? Lalu yang metuntung kayak tetung itu lalu mengamandemen, sekarang karmanya seperti apa? Indonesia makin baik atau makin buruk? Itu diantara salah satu bukti bahwa Pak Karno dan Pak Harto, hanya Pak Karno dan Pak Harto lah yang didampingi oleh Sang Pamong Nusantara. Dan lalu saya akan meranah ya, jangan dianggap
didampingi oleh Sang Pamong Nusantara ini tanpa ragat. Yeah. Ya. Yeah. Jadi dulu Pak Karno dan Pak Harto itu winisudaning sastro jendro hayuningrat pangruwating diyu, tidak lain tidak bukan di Gunung Srandil dan di Gunung Selok. Dan ini bisa terbukti. Artinya bisa dibuktikan setiap tahun Pak Harto setelah 7 Jumat Kliwon berturut-turut ke Gunung Srandil dan Selok, dan itu ada Sahdat Srandil, kurang lebih begini. Awakku bleger Gunung Srandil. Sahdat, saya nggak mengatakan syahadat. Yeah. Tangan kiwolan tengenku Gunung Kembar lan Gunung Puyuh. Ini jelas gitu loh. Yeah. Sikilku Karang Bendalan Karanganda, tipuh ing Cemoro Seto, ya Jambe Limo, anggas ing Walukat rupaku, ya tumurun ing Ampel Gading Jambe Pitu, Gua Rahayu gebyur kalis nir sambe kolo. Nah, kurang lebihnya begitu. Kalis ing sambe kolo, Nuswantoro lah lebih lengkapnya ya pakai pengijazahan, kurang lebihnya adalah demikian gitu loh. Okay. Lah, lalu saya akan merana bagaimana Pak Karno dan Pak Harto itu menerima petunjuk. Yang saya tahu setiap tahunnya bulan Sura, harinya kalau nggak Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, itu sekarang masih ditiru atau dilaksanakan oleh budaya sedekah laut di Cilacap. Kalau nggak jatuh Selasa Kliwon, ya Jumat Kliwon di bulan Sura tentunya mengadakan larungan. Lalu Pak Harto setiap bulan Sura itu melepaskan kambing saja itu 40 di Gunung Selok. Lah ini masih bisa ditanyakan gitu loh. Lah bagaimana cara menerima dawuh Tabe-tabe Salam Mulia melalui Romo Sudiat Prawiro Kusumo ya. Setiap malam satu suro, beliau mendapatkan dawuh dari Romo Sudiat Prawiro Kusumo di Padepokan Ampel Gading Jambe 7. Sekali lagi mendapatkan dawuh namanya tanggap warso. Menanggapi tahun yang akan datang ya, Pak Harto itu mendapat dawuh-dawuh tertentu. Ini akan ada begini, ini semestinya tolak balaknya ini dan sebagainya, dan itu terkhusus antara Romo Sudiat dan Pak Harto dan beberapa orang yang dipercaya. Lah ini jelas, jadi artinya bisa ditanyakan sampai dengan sekarang bahwasanya prosesi Pak Harto menerima dawuh dari Sang Pamong Nusantara melalui Romo Sudiat Prawiro Kusumo, Raden Panji Sudiat Prawiro Kusumo, sekarang pun masih ada Gapuro Waru Kondo Selo Binangun ya. Waru itu ngeluari kang keliru, Kondo itu jelas cerita, Selo itu batu, nah Binangun gitu artinya untuk membangun, makanya bapak pembangunan kan Pak Harto lah. Itu jelas masih bisa dilacak lah. Selama ini tidak ada pemimpin yang mendapat dawuh langsung dari Sang Pamong Nusantara melalui gurunya, pengijazahannya nggak ada sama sekali. Dan jangan dianggap murah. Lakunya itu Pak Harto, menurut aturan yang saya dengar dari para saksi mata terdahulu, termasuk Romo Sutopo, bahwasanya dulu setiap Jumat Kliwon 7 kali berturut-turut dan lalu setahun sekali gitu loh. Lah ini menurut yang saya tahu dari guru saya bahwasanya, dan sekarang masih bisa dilacak pembuktiannya, Padepokan Ampel Gading Jambe 7 juga masih, Padepokan Jambe 5 untuk Pak Karno juga masih di Gunung Selok sana. Lah siapakah gurunya Pak Karno ketika itu? Gurunya Pak Karno adalah yang Nayakrama, otomatis sebelum merdeka. Lah ketika akan kuliah di Bandung, mampirlah di Stasiun Kroya mencari Gunung Srandil dan lalu berguru ke yang Nayakrama. Ini prosesnya jelas. Jadi saya bukan di Siti Kersaning Gusti Allah, tapi niscaya bahwasanya hanya 2 pemimpin yang mendapat restu dan pamomongnya atau restu sekaligus diemong oleh Sang Pamong Nusantara, yaitu hanya Pak Karno dan Pak Harto lah. Bagaimana cara mendapat dawuh dari Sang Pamong Nusantara? Ya ketika malam satu suro tentu mendapat wejangan-wejangan dari guru tuduhnya atau guru patuhnya di Padepokan Ampel Gading Jambe 7. Kalau Pak Karno dulu ya di Jambe 5. Dan bahkan Pak Harto dulu pernah mendarat karena tergesa-gesa waktunya memakai helikopter ya, turun langsung di atas Padepokan, di belakang Padepokan Jambe 7. Ini masih banyak saksi matanya. Kalau nggak keliru itu tahun 77 ya, tahun 77 menjelang Pak Harto menjadi presiden ya, taruhlah
tahun 77 itu menjelang pemilu lah intinya, Pak Harto itu pernah rawuh memakai helikopter lah. Namun kalau sekarang saya ceritakan kepada orang umum ketika untuk tebusan ini loh motong kambing umpamanya selama Jumat Kliwon, 77 Jumat Kliwon, belum apa-apa sudah takut ditipu oleh saya gitu loh. Dianggapnya saya ingin makan enak umpamanya demikian, karena ini sebuah syariat ya atau keyakinan bahwasanya Durga Nurmala atau cahaya malakala atau kesialan bisa terbuang telah diganti oleh darah dan kulit dan bulu kambing itu. Jangan sampai mengganggu Pak Harto dan Nusantara ini. Niscaya belum apa-apa manakala saya sampaikan saya dianggap memperberat atau syaratnya itu malah musyrik, mungkin kafir dan sebagainya lah. Padahal ini yang dilakukan oleh Pak Harto, dan setelah menjabat pelepasan kambing bisa ditanyakan sekarang 40 ekor mungkin saya dianggapnya wah kepengen kaya punya kambing banyak mungkin. Nah, secara kebetulan saya juga sedang suka terhadap ternak kambing. Nah, namun saya tidak akan ngire-biren atau ibaratnya mencela. Mudah-mudahan kita segera ketemu dengan orang yang memang hak ya, hak krono Allah untuk bisa mengijazahkan apa yang diamanatkan oleh guru saya kepada seseorang yang betul-betul telah terkodrat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Amin, amin. Oke. Sirap kabeh